Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Adari Pramuji dari MDSD dengan NPM 21510400150. Yang terhormat dosen sejarah peradaban Islam Ibu Yeni Susanti MA. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah adalah jabatan pemimpin negara Islam. Khalifah disebut juga sebagai pengganti, yaitu menggantikan kedudukan Rasulullah sebagai seorang khalifah. Khalifah adalah pemegang kekuasaan yang meliputi semua aspek dan umat Islam. Seorang khalifah haruslah memiliki sifat pemimpin yang adil dan mampu menjalankan perintah melalui lembaga syura di bawah naungan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan Khulafaur Rasyidin yaitu bermakna para pengganti Rasul yang cendekiawan. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 tokoh khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berlangsung sejak tahun 11 sampai 41 Hijriah atau sekitar tahun 632 sampai 661 Masehi. Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahannya berlangsung sejak Rabiul Awal tahun 11 Hijriah sampai Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau sekitar tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'id bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Luqyal al-Quraisy al-Ta'imi. Ia lahir pada tahun 573 Masehi, yaitu kira-kira 3 tahun setelah tahun gajah. Usianya pun 3 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Ayahnya bernama Al-Khufafah dan ibunya bernama Ummu Khair Salma bin Sa'd. Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali masuk Islam ketika Islam mulai didakwahkan. Abu Bakar mendapat julukan Atik lantaran keterbatasannya dari neraka, serta mendapat julukan As-Siddiq atau yang artinya orang-orang yang selalu membenarkan, karena ia bersegera membenarkan Rasulullah dan konsisten memegang kejujuran. Ia juga mendapat julukan Abu Bakar karena kerap kali muncul kriteria terpuji tanpa ada yang mendahului. Saat masuk Islam, Abu Bakar memiliki harta 40.000 dirham yang ia donasikan untuk perjuangan di jalan Allah. Abu Bakar meriwayatkan 142 hadis dari Rasulullah. 6 hadis diantaranya sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 11 hadis diriwayatkan oleh Bukhari sendiri dan 1 hadis diriwayatkan oleh Muslim. Masa pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena semangat keagamaan Abu Bakar, ia mendapat penghargaan yang tertinggi dari umat Islam sehingga ia dibaiat menjadi seorang khalifah setelah Nabi Muhammad. Setelah Abu Bakar dibaiat, yang naik mimbar lalu memuji Allah dan menyampaikan pidatonya yang berisi, "Wahai manusia, aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik maka tolonglah aku, dan jika aku berbuat buruk maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah sedangkan kebohongan adalah pengkhianatan. Orang lemah di antara kalian adalah orang kuat bagi diriku, hingga aku harus mengambilkan haknya. Orang-orang kuat di antara kalian adalah orang lemah di hadapanku, hingga aku harus mengembalikan hak darinya. Janganlah seorang kalian meninggalkan jihad, karena tiada satu kaum meninggalkan kecuali Allah menimpakan kehinaan kepada mereka. Taatilah aku selagi aku menaati Allah dan Rasulnya. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian tidak wajib menaatiku, dan dirikanlah salat, semoga Allah merahmati kalian." Masa pemerintahan Abu Bakar atau prestasi pemerintahan Abu Bakar. Terpilih Abu Bakar telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat bersatu melanjutkan tugas mulia Nabi. Yang pertama kali ia jadikan perhatian khalifah adalah merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pemimpinan
Usmah bin Zais untuk membalas pembunuhan ayahnya dan kerugian yang diterima oleh umat Islam. Dalam perang Mu'tah kemudian ekspedisi pun sukses dan membawa pengaruh positif bagi umat Islam, khususnya di dalam membangkitkan kepercayaan dari mereka yang nyaris pudar. Akibat lain dari wafatnya Nabi Muhammad ialah hengkangnya beberapa orang Arab dari ikatan Islam. Gerakan melepas kesetiaan disebut dinamakan riddah, yaitu berarti murtad, yaitu beralih agama dari Islam ke kepercayaan semula. Sikap mereka yaitu berbuat makar yang melawan agama dan perintah sekaligus. Oleh karena itu, khalifah dengan tegas melancarkan operasi pembersihan terhadap mereka. Mula-mula hal itu dimaksudkan sebagai tekanan untuk mengajak mereka ke jalan yang benar, lalu berkembang menjadi orang-orang perang merebut kemenangan untuk menumpas nabi-nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat, di mana selama bertahun-tahun terakhir kehidupan Nabi telah muncul nabi-nabi palsu di wilayah Arab bagian selatan dan tengah. Adapun orang-orang yang enggan membayar zakat, mereka mengira bahwa zakat adalah serupa pajak yang dipaksaan dan menyerahkan ke perbendaharaan pusat di Madinah, yang mana sama artinya dengan penurunan kekuasaan, yaitu suatu sikap yang tidak disukai suku-suku Arab karena bertentangan dengan karakter yang independen. Penumpasan terhadap orang-orang yang murtad dan para pembangkang tersebut, terutama setelah mendapat dukungan dari suku Ghaffan yang kuat, ternyata banyak menyita konsentrasi khalifah baik secara normal maupun politik, di mana suatu keamanan negara di Madinah menjadi kacau sehingga khalifah pun melakukan peperangan, dan kemudian peperangan melawan pengacau dan murtad tersebut meneguhkan kembali Khalifah Abu Bakar sebagai penyelamat Islam yang berhasil menyelamatkan Islam dan kekacauan dan kehancuran, dan membuat agama itu memperoleh lagi kesetiaan dari seluruh jazirah Arab. Wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada tanggal 22 Jumadil Tasniyah tahun 13 Hijriah, atau pada tepatnya tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, pada malam Selasa antara waktu Maghrib sampai dengan Isya, dalam usia 63 tahun, dengan masa kekhalifahan berjalan selama 2 tahun 3 bulan 10 hari, dan yang kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang kedua adalah masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Masa pemerintahan berlangsung sejak Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah sampai dengan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, atau sejak 634 sampai 644 Masehi. Nasab Umar adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qur'ah bin Riyah Rizah bin Adi bin Ka'bah bin Lu'ail bin Khalid Al-Quraisi Al-Adawi. Ia dilahirkan 4 tahun setelah terjadinya perang Hijar Az-Zam, yang berarti 30 tahun sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Umar masuk salah satu bangsawan Quraisy. Ia juga termasuk 40 orang pertama yang masuk Islam. Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya menjelaskan, saat Umar memeluk Islam, dia adalah seorang yang menjunjung tinggi harga diri tanpa memperdulikan akibat yang akan ditimbulkan selama para sahabat Rasulullah telah menamahkannya untuk tidak terang-terangan salat di Ka'bah, namun ia tidak mengindahkannya, hingga para sahabat pun kemudian mengikutinya. Masa pengangkatan sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar merasa sakitnya akan berujung pada kematian, ia berminat mencalonkan orang yang akan meneruskan kekhalifahan setelahnya. Abu Bakar merasa khawatir akan terjadi perselisihan, maka ia memilih mencalonkan Umar bin Khattab, dan ia mulai meminta pendapat kepada sahabat yang dianggap pantas ikut campur dalam proses pencalonan tersebut. Setelah berdiskusi dan bertukar pikiran, hampir semua peserta musyawarah sepakat atas pencalonan Umar sebagai khalifah. Abu Bakar lantas memerintahkan keluarga Umar membawa Umar ke masjid di mana masyarakat sudah berkumpul. Abu Bakar memberi petunjuk kepada masyarakat dari tempat tinggi di masjid. Abu Bakar berkata, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian rela terhadap orang yang akan menjadi khalifah kalian? Demi Allah, aku sungguh telah berpikir keras dan aku tidak
akan menyerahkan jabatan kepada keluargaku. Aku telah memilih Umar bin Khattab, maka dengarkanlah Umar dan taatilah dia. Masyarakat pun menjawab, kami mendengarkan dan kami taat. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, ia dimakamkan di samping makam Rasulullah. Pada hari itu pula, masyarakat berbondong-bondong berbaiat kepada Umar bin Al-Khattab. Pembaiatan itu terjadi pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Prestasi pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah menjadi khalifah, tugas pertama yang ia lakukan ialah mensukseskan ekspedisi dirintis oleh pendahulunya. Belum lagi genap 1 tahun memerintah, Umar telah memperoleh tinta emas dalam sejarah memperluas wilayah kekuasaan. Pada tahun 634 di Damaskus, ibu kota Suriah, ditundukkan. Setelah kemudian seluruh wilayah Suriah jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah pertempuran hebat di lembah Yarmouk di sebelah timur anak sungai Yordania, pasukan Romawi yang terkenal kuat itu runtuh. Dari Suriah, pasukan kaum muslimin melanjutkan langkah ke bumi Mesir dan membuat kemenangan-kemenangan di wilayah Afrika bagian utara. Bersamaan dengan keberhasilan ekspansi tersebut, pusat kekuasaan Islam di Madinah mengalami perkembangan yang amat pesat. Khalifah Umar tidak berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintah yang andal untuk melayani tuntutan masyarakat baru yang terus berkembang. Umar mendirikan dewan-dewan jawatan, membangun Baitul Mal, mencetak mata uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi daerah tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, dan menyelenggarakan hisbah atau pengawasan pasar, mengontrol timbangan dan takaran, dan menjaga tertib dan kesusilaan dan sebagainya. Khalifah Umar dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru, ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada jika itu diperlukan demi tercapainya keselamatan umat Islam. Yang ketiga adalah kekhalifahan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan berlangsung sejak Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Zulhijjah tahun 35, atau sejak 644 sampai 656 Masehi. Nasab Utsman adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ia lahir di Taif 6 tahun pasca tahun gajah, yakni bertepatan pada tahun 67 Masehi. Sejak kecil Utsman telah masyhur dengan budi pekerti yang utama dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Ia masuk Islam dengan ajakan Abu Bakar pada masa pengiriman bala tentara ke Tabuk di musim susah. Ia telah mengeluarkan harta bendanya yang bukan sedikit jumlahnya, yaitu tidak kurang dari 1000 pikul unta. Karena kesusahan air di Madinah, ia telah membeli sebuah sumur yang banyak airnya bernama Sumur Ra'umah milik orang Yahudi, kemudian disedekahkannya untuk kaum muslimin. Utsman termasuk orang-orang yang menulis wahyu yang diturunkan Allah pada Rasulullah, di mana pemerintahan Abu Bakar hingga pada zaman pemerintahan Umar. Utsman tetap menjadi penulis sekretaris yang terpercaya. Ia juga termasuk dipercaya untuk memegang kumpulan surat-surat penting dan rahasia-rahasia besar. Masa pengangkatan sebagai khalifah. Menjelang wafatnya Khalifah Umar membentuk sebuah komisi yang terdiri dari 6 orang calon, dan dengan pemerintah memilih salah satu dari mereka untuk diangkat menjadi khalifah. Baru mereka ya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqah, dan Abdurrahman bin Auf. Pemilihan Utsman berjalan mulus dengan keterampilan Abdurrahman bin Auf. Motif Abdurrahman untuk membaiat Utsman adalah bahwa selama 3 malam Abdurrahman bermusyawarah dengan para sahabat Nabi, para komando pasukan yang berada di Madinah, dan para tokoh. Kebanyakan mereka cenderung kepada Utsman, sedikit yang cenderung kepada Ali. Visi dan misi Khalifah Utsman adalah melanjalankan kekhalifahan dapat dilihat dari isi pidato setelah ia dibaiat menjadi khalifah ketiga. Ia menyampaikan pidato penerimaan jabatan sebagai sesungguhnya kamu sekalian berada di negeri
yang tidak kekal dan dalam pemerintah yang selalu berganti. Maka bersegeralah kamu berbuat baik menurut kemampuan kamu untuk menyongsong waktu akhirmu, maka sampailah waktunya untuk para berkhidmat kepada kalian setiap saat. Ingatlah, sesungguhnya dunia ini diliputi kepalsuan, maka janganlah kamu dipermainkan kehidupan di dunia, dan janganlah kepalsuan mempermainkanmu terhadap Allah. Berterbitlah kamu dengan orang-orang yang lalu, kemudian bersungguh-sungguhlah dan jangan melupakannya, karena sesungguhnya masa itu tidak akan melupakan kamu, di mana di dunia ini pemerintah yang bertahan lama. Jauhkanlah dunia sebagaimana Allah memerintahkannya. Tuntutlah akhirat, sesungguhnya Allah telah memberikannya sebagai tempat yang telah lebih baik dari kamu. Prestasi sebagai khalifah. Prestasi pemerintahan Utsman bin Affan pada masa pemerintahan Utsman adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak di seluruh masa kekuasaannya menjadi baik dan sukses baginya. Para pencatat sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi 2 periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Selama paruh pertama masa pemerintahan Utsman melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam di daerah strategis yang mungkin dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak, terus dilindungi dan kembangkan dengan melakukan rangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat dan simultan di semua front. Karya besar Utsman lainnya yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah susunan kitab al-suci Al-Quran. Penyusunan Al-Quran dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Setelah melewati saat-saat yang gemilang pada paruh pertama masa pemerintahan atau masa kepenguasaan Khalifah Utsman menghadapi berbagai pemberontakan dan pembangkang di dalam negeri yang menamakan fitnah dan hasutan dari musuh-musuh Islam, baik dari Yahudi, Romawi maupun Persia. Khalifah Utsman menolak terjadinya pertumpahan darah meskipun ia memiliki orang-orang yang akan membelanya. Utsman memilih berdialog dengan para pengepung dan menyampaikan nasihat kepada mereka. Akan tetapi mereka bersikap kasar dan berusaha masuk ke rumah Utsman, hingga sebagian dari mereka membunuh Utsman ketika sedang membaca Al-Quran, tepatnya, maka Allah akan mencukupkanmu dari mereka. Darah Utsman mengalir pertama kali ia sedang membaca Al-Quran tersebut. Ketika Utsman sedang puasa, maka jiwanya pergi menuju Allah sebagai syahid. Utsman bin Affan terbunuh pada hari Jumat 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Peristiwa pembunuhan Utsman menimbulkan banyak pertanyaan. Di antaranya adalah bagaimana pembunuhan Utsman terjadi sedangkan di Madinah ada tokoh-tokoh penting yang mulia. Yang keempat adalah masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan berlangsung sejak Zulhijjah tahun 35 Hijriah hingga Ramadan tahun 40 Hijriah atau sejak 656 sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi diutus Allah menjadi Rasul. Nama lengkap Ali ialah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah putra paman Rasulullah. Ia juga salah satu menantu Rasulullah dari putri beliau yaitu Fatimah. Ketika masuk Islam, ia belum menginjak usia dewasa. Rasulullah mengasuh Ali sebelum beliau mendapatkan wahyu, karena kaum Quraisy tertimpa krisis hebat saat itu. Ali juga ikut hijrah ke Madinah. Ia turut serta dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Baitul Ridwan, dan dalam semua peperangan bersama Rasul selain perang Tabuk. Kala itu Rasul mendaulat Ali untuk menggantikan dan menjaga keluarga beliau. Ia termasuk seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga.
di antara para penulis Wahyu. Masa pengangkatan sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah setelah Utsman terbunuh. Ia dibaiat oleh orang-orang Muhajirin, Ansor, dan semua orang yang hadir pada saat itu. Ali pun berkhutbah kala itu dipercaya menjadi khalifah. Adapun di antara isi khutbahnya ialah, wahai manusia, kamu telah memberi aku sebagaimana yang kamu lakukan kepada khalifah-khalifah yang lebih dahulu daripada aku. Aku hanya boleh menolak sebelum jatuh pilihan, apalagi pilihan telah jatuh. Menolak tidak boleh lagi. Imam harus teguh dan rakyat harus patuh. Bait terhadap diriku ini ialah bait yang rata umumnya. Barang siapa yang memungkirinya maka terpisah ia dari agama Islam. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pertama yang dilakukan Ali adalah menjabat khalifah. Menjadi khalifah ialah mengganti semua penjabat yang diangkat Utsman. Ia mendistribusikan para gubernurnya untuk berbagai negeri dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama, Utsman bin Hunayf di Basrah. Yang kedua, Umrah bin Sa'id di Kufrah. Yang ketiga, Ubaidullah bin Abbas di Yaman. Dan yang keempat adalah Khais bin Sa'ad di Mesir. Dan yang kelima adalah Sa'al bin Hunayf di Syams. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib disibukkan dengan berbagai permasalahan dalam negeri. Para provokator dan orang-orang yang dendam pada Utsman di Madinah mengubah pola dengan mereka setelah terbunuhnya Utsman. Mereka menuntut balas dendam atas kematian Utsman. Dengan demikian, Basrah berada di bawah kekuasaan Talah, Zubair, dan Isa. Ali bin Abi Thalib dan pasukannya berangkat menuju Basrah dengan tujuan berdamai. Namun para konspirator berusaha memprovokasi semua orang dalam pasukan agar segera melakukan peperangan sebelum terjadinya perdamaian. Pada bulan Jumadil akhir tahun 36 Hijriah, para konspirator berhasil mempengaruhi pasukan sehingga terjadi pertempuran yang disebut dengan Perang Jamal yang mengakibatkan terbunuhnya 70 orang. Pada bulan Muharram tahun 37 Hijriah, Ali ingin mencopot Muawiyah dari jabatannya di Syam. Akan tetapi Muawiyah menolak dan tidak mau melaksanakan semua perintah khalifah. Ali pun mengirim surat kepada Muawiyah dan menjelaskan argumentasi dan pendapatnya. Akan tetapi usaha itu sia-sia. Maka terjadilah perang di Siffin. Pada tahun 38 Hijriah, Ali memerangi mereka setelah pendekatan persuasif terhadap mereka tidak berhasil. Banyak di antara mereka yang terbunuh. Sebagian dari mereka selamat dan setelah itu mereka terpecah menjadi 20 aliran. Lalu pada tahun 40 Hijriah, 3 orang Khawarij menyusup dengan tujuan membunuh Muawiyah, Ali, dan Amr bin As. Akan tetapi mereka hanya berhasil membunuh Ali, di mana pada tanggal 16 Ramadan tahun 40 Hijriah, Abdurrahman bin Muljab menyusup di kegelapan dini hari, menanti Ali keluar seperti biasa membangunkan masyarakat sebelum waktu subuh. Ia kemudian menikam Ali di depan pintu masjid dan Ali langsung teriak mengucapkan, "Aku beruntung demi Tuhan Ka'bah." Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Kekuasaan Khulafaur Rasyidin dimulai sejak Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib. Merupakan masa kekuasaan khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban yang telah dicapai, di antaranya munculnya gerakan pemikiran dalam Islam, yaitu yang pertama menjaga keutuhan Al-Quran dan mengumpulkan dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Yang kedua memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga keseriusan mereka untuk mencari serta dan mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan Islam pada penduduk negeri. Yang keempat, sebagian orang yang tidak senang pada Islam, terutama dari pihak otoriter abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena Futuhat al-Islamiyah, penakluk-penakluk negeri atau wilayah non-Islam, mulai pasukan kaum muslimin, dan menafsirkan dengan motif bendawi. Yang kelima, Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai maupun panglima. Adapun lembaga-lembaga negara yang ada pada saat Khulafaur Rasyidin diantaranya yaitu lembaga politik, lembaga tata usaha, lembaga keuangan negara, dan lembaga kehakiman. Sebelum mengakhiri pemaparan materi, saya akan memberi kesimpulan. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khalifah dipilih berdasarkan musyawarah setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar
diangkat menjadi khalifah melalui pertemuan Saqifah atas usulan Umar. Problem besar yang dihadapi Abu Bakar ialah munculnya nabi palsu dan kelompok ingkar zakat serta munculnya kaum murtad Muslimah bin Kazab beserta pengikutnya menolak membayar zakat dan murtad dari Islam, yang mengakibatkan terjadinya perang Yamamah. Perang tersebut terjadi pada tahun 12 Hijriah. Umar yang tahu akan hal itu merasa khawatir akan kelestarian Al-Quran hingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar agar membukukan dan mengumpulkan mushaf yang telah tertulis pada masa Nabi menjadi satu mushaf Al-Quran. Umar membentuk panitia yang menganggotakan 6 orang sahabat dan meminta salah satu di antaranya menjadi khalifah. Setelah Umar wafat, panitia berhasil mengangkat Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman dibunuh oleh kaum yang tidak puas kebijakan mengangkat penjabat dari kaumnya sendiri, Bani Umayyah. Setelah Utsman wafat, umat Islam membaiat Ali menjadi khalifah pengganti Utsman. Setelah Ali meninggal, ia digantikan oleh anaknya, Hasan. Hasan mengadakan perundingan damai dengan Muawiyah dan umat Islam dikuasai oleh Muawiyah. Dengan begitu, berakhirlah pemerintahan yang berdasarkan pemilihan Khulafaur Rasyidin berganti dengan sistem kerajaan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.